Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1066 membalas penghinaan 100 kali lipat. Ketika segel yang menutupi kolam roh mata air suci terbuka, energi spiritual yang dahsyat dan bintang-bintang mulai terpancar. Suasana menjadi melamun saat energi spiritual yang pekat memenuhi udara. Hanya dalam satu saat, semua orang merasakan pori-pori mereka terbuka sementara energi asal mereka mulai mendidih. Danau roh musim semi suci. Jantung semua orang yang berada di peringkat mulai berdenyut dengan keras sebelum mereka menyerbu ke arah danau. Tiba-tiba, serangkaian suara pecah terdengar. Jangan bergerak. Luo Chen menghentikan Qin Lin, Jun Mengchen, dan teman-teman Lin Yun. Tetapi yang lain di sekitar mereka menyerbu ke arah danau dan dihancurkan oleh aura yang sangat besar. Ketika mereka mengangkat kepala mereka, ketakutan memenuhi mata mereka karena putra alam melayang di atas mereka di langit. Setiap orang dari mereka memancarkan aura yang sangat besar dari tubuh mereka bersama dengan cahaya yang cemerlang. Aura mereka sendiri sudah menekan semua orang jenius yang membumbung tinggi ke langit. Bahkan, aura semua orang yang ditekan telah hancur. Itu adalah pengingat diam-diam bahwa putra alam ada di sini dan bahwa mereka akan memasuki danau roh musim semi suci terlebih dahulu. Peringatan itu langsung meredam kegembiraan semua orang saat mereka melihat ke arah putra alam. Sungguh sombong. Mata Qin Lin bersinar dengan kemarahan ketika dia melihat penghinaan terang-terangan di wajah putra alam keilahian Nether. Tenanglah, kata Luo Chen dengan dingin. Apakah saya salah? Jika saudara Lin Yun ada di sini, tidak akan ada ruang untuk putra alam keilahian Nether. Nama saudara Lin jelas masih ada di peringkat, tapi orang itu berkeliling mengatakan bahwa Lin Yun sudah mati. Dia bertingkah seolah-olah dialah yang mengalahkan saudara Lin, kata Qin Lin dengan nada menghina. Qin Lin adalah seseorang yang akan berbicara jika dia tidak senang. Dalam situasi ini, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa para putra alam meremehkan semua orang, belum lagi sikap mereka di dataran berpasir kuning. Meskipun putra alam tidak ada di sana, merekalah yang membuat Qin Lin sulit untuk lewat. Tidak masalah jika mereka kuat, tapi 3 orang putra alam mengandalkan jebakan untuk menghadapi Lin Yun. Mereka bahkan mengirim pelayan mereka ke kematian mereka sambil menggunakan seorang gadis untuk mengancam Lin Yun. Pada akhirnya, alam-alam perang tidak lain adalah pecundang, terutama putra alam keilahian Nether yang ditampar oleh Lin Yun. Luo Chen terdiam. Jelas terlihat bahwa nama Lin Yun masih bersinar terang di peringkat, yang berarti dia masih hidup. Namun, mereka juga tahu bahwa tidak mungkin bagi Lin Yun untuk kembali. Sejak pintu masuk alam terlarang naga biru ditutup, Lin Yun terjebak. Luo Chen dan yang lainnya bahkan mengitari istana beberapa kali untuk menemukan cara untuk membuka kembali pintu masuk. Namun, setiap perjalanan berakhir dengan kegagalan. Orang-orang itu picik, jadi lebih baik kita menyerah saat pertempuran terakhir dimulai, kata Luo Chen dengan alis terkunci. Saya hanya mengeluh sekarang. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Qin Lin menghela nafas dengan kecewa karena dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Putra alam terlalu kuat. 10 putra alam turun ke Danau Suci untuk menempati lokasi terbaik. Ketika mereka bersepuluh turun, semua orang yang menunggu mulai menyerang ke depan. Luo Chen dan kelompoknya berhasil mengambil posisi pojok Danau Suci, yang menenggelamkan mereka hingga setinggi dada. Kemudian, wajah mereka berubah drastis karena kultivasi mereka meningkat pesat. Pada saat ini, mereka berkonsentrasi untuk menyerap kilauan emas yang masuk ke dalam tubuh mereka. Semua orang dapat merasakan sel-sel mereka membengkak karena fisik mereka mengalami transformasi. Hanya dalam satu tarikan nafas, kekuatan eksplosif memenuhi tubuh mereka. Sungguh tidak bisa dipercaya, kata Luo Chen, yang mengangkat tangannya dengan ekspresi serius. Dia sudah lama mendengar rumor bahwa Danau Suci dapat memungkinkan seseorang untuk menjalani transformasi drastis yang akan meningkatkan kekuatan mereka jika fondasi mereka cukup kokoh. Kilauan emas yang disempurnakan Luo Chen berasal dari buah suci 9 daun yang dikabarkan berada di kedalaman Danau Suci. Daun itu akan mekar sekali setiap milenium dan akan matang setelah ke-9 daunnya mekar sepenuhnya. Itu adalah alasan mengapa Danau Suci Sein begitu ajaib. Dengan peningkatan kekuatan yang begitu besar di perbatasan danau, Luo Chen tidak bisa membayangkan betapa hebatnya peningkatan kekuatan di tengah danau. Tetapi dengan putra alam yang menempati bagian tengah, tidak ada yang berani bergerak.
Selain itu, para pelayan putra alam mencegah siapapun untuk mendekati bagian tengah. Dengan sumber daya terbesar di danau spiritual Sein yang ditempati oleh putra alam, para jenius lainnya hanya bisa berkultivasi di perbatasan danau. Meskipun mereka akan menjadi kuat, putra alam akan menjadi lebih kuat karena tempat mereka berkultivasi. Memikirkannya saja membuat Luo Chen merasa putus asa. Dia tahu bahwa bahkan jika Lin Yun bisa keluar dari area terlarang Changlong, dia tidak akan bisa bersaing dengan putra alam lagi. Luar biasa. Saya bisa merasakan bahwa saya akan mencapai alam jiwa surgawi jiwa kelima dalam 3 hari, kata Qin Lin dengan kegembiraan bersinar di pupil matanya. Bahkan para jenius lainnya bersukacita dalam kegembiraan. Luo Chen hanya menghela nafas dalam hati dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah kegembiraan awal semua orang karena memasuki danau suci spiritual, lingkungan menjadi sunyi. Semua orang fokus untuk memurnikan kilauan emas di danau. Prosesnya tidak semulus yang dibayangkan semua orang. Setengah hari kemudian, banyak orang yang tidak punya pilihan selain berhenti karena mereka menyadari bahwa jumlah kilauan emas telah berkurang. Sekarang, mereka hanya bisa memurnikan 10 kilauan emas dalam waktu 6 jam. 2 hari kemudian, sebagian besar orang terbangun karena menyadari bahwa tidak ada lagi kilauan emas. Meski begitu, setiap orang memiliki dorongan besar dalam kekuatan mereka bersama dengan terobosan dalam kultivasi mereka. Untungnya, kekuatan semua orang telah berlipat ganda. Namun, mereka semua melihat ke pusat danau suci dengan kekecewaan. Para putra alam bersinar dengan cahaya keemasan sementara kilauan keemasan menyelimuti mereka di udara. Sialan. Qin Lin mengutuk karena dia terjebak dalam kemacetan alam jiwa surgawi jiwa keempat. Dia tinggal setengah langkah lagi untuk membuat terobosan ke jiwa kelima, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena semua kilauan emas telah habis. Di sisi lain, Luo Chen tenang karena dia sudah memprediksi situasi ini. Danau roh musim semi suci telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan dan memungkinkan tubuhnya mengalami transformasi. Namun, dia tidak repot-repot dengan kultivasinya dan fokus pada transformasi fisiknya. Selain itu, Luo Chen bisa merasakan sajak dao di danau. Buah suci 9 daun adalah ramuan suci berusia 1000 tahun, jadi pasti memiliki dao yang kuat. Sayang sekali dia tidak bisa memahami sajak dao dari tempat dia terendam. Hanya putra alam yang bisa melakukannya. Tepat pada saat ini, keributan terdengar di danau suci-suci saat semua orang menyaksikan cahaya pelangi muncul di belakang putra alam. Astaga! Tidak hanya kekuatan mereka meningkat pesat, tapi niat bela diri mereka juga berubah. Sepertinya roh suci mereka juga bertransformasi. Tidak bisa dipercaya, bagaimana mereka bisa melakukannya. Wajah banyak orang berubah setelah melihat ini karena mereka terkejut dengan fenomena yang mengelilingi 10 putra alam. Efek dari danau suci tidak hanya terbatas pada kultivasi dan fisik seseorang, tetapi juga meluas ke sajak dao. Tiba-tiba, seluruh dunia mulai bergetar. Putra alam keilahian Nether adalah orang pertama yang membuka matanya saat dia melakukan terobosan ke alam jiwa ke-6 alam jiwa surgawi. Ketika kesengsaraannya mulai terbentuk, bunga-bunga ajaib turun dari langit. Bunga astral iblis. Wajah banyak orang berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Sepertinya putra alam keilahian Nether ingin menaklukkan bunga astral iblis. Bagaimanapun, fakta bahwa Lin Yun memiliki lebih banyak bunga astral iblis meninggalkan bekas luka di hatinya. Jika bukan karena bunga astral iblis, tamparan dari Lin Yun tidak akan membuatnya terbang. Karena Lin Yun memiliki total 8 bunga astral iblis, dia ingin mendapatkan 9. Jadi bahkan jika Lin Yun berhasil keluar dari area terlarang Changlong, putra alam keilahian bawah bisa menekannya dan membalas penghinaan yang dia derita. Bab 1067 tidak peduli hidup atau mati. Kembali ke istana, Lin Yun berhasil melewati kesengsaraan jiwa kelimanya. Dia akhirnya memurnikan total 20 tetesan embun. Meskipun dia menghabiskan banyak uang untuk kesengsaraannya, hasil panennya luar biasa. Dia berhasil memurnikan total 7 bunga astral iblis, yang memberi kelima samudra auranya 3 bunga astral iblis. Saat kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuh Lin Yun, bunga astral iblis membentuk lautan bunga. Ada 15 bunga astral iblis yang membentuk 15 lapisan bunga. Dengan 15 lapisan bunga bergabung bersama, tekanan yang diberikan Lin Yun telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membuat tubuhnya bersinar. Jika orang lain tidak memiliki kultivasi yang cukup kuat, mereka tidak akan bisa melihat penampilannya dengan jelas. Dalam hal energi asal, saya setidaknya 5 kali lebih kuat daripada saat saya berada di kota gundukan angin. Kata Lin Yun dengan bangga.
Ruang di sekitarnya bergetar saat pupil matanya bersinar terang. Dia kuat di kota gundukan angin terutama karena niat pedang dan niat bela diri roh sucinya. Kultivasinya tidak membuat siapapun terkesan. Faktanya, pendapat yang dipegang secara umum adalah bahwa Lin Yun hanya bisa bersaing dengan putra alam karena niat pedangnya yang menantang surga. Tapi sekarang dia telah memurnikan 20 tetesan embun, fondasinya setidaknya sama baiknya dengan putra alam. Bagaimanapun juga, efek embun jauh melebihi berjemur di danau suci. Diselimuti lapisan bunga, Lin Yun mulai melakukan tinju matahari ilahi dan tinju bulan ilahi. Cahaya yang datang dari pukulannya menerangi seluruh alun-alun dan menciptakan retakan pada semua bangunan di sekitarnya. Kembalilah. Ketika Lin Yun selesai, dia berteriak dan menarik semua bunga ke dalam tubuhnya. Meskipun aura menakutkannya terkendali, dia masih terlihat luar biasa. Dia sangat luar biasa sehingga Yue Weiwei menghela nafas ketika dia menatapnya. Penaklukan berbahaya Lin Yun atas 7 bunga astral iblis menyebabkan jantungnya berdegup kencang. Tapi sekarang Lin Yun bisa dengan sempurna mengendalikan bunga astral iblis, Yue Weiwei tidak bisa menahan senyum menawan. Ketika Lin Yun selesai, dia mengambil langkah maju dan muncul di hadapan Yue Weiwei. Kakak Yun, bagaimana perasaanmu sekarang? Yue Weiwei tersenyum. 3 bunga astral iblis di setiap samudera aura saya adalah batas bagi saya saat ini. Kudengar batas tertinggi alam jiwa surgawi adalah 7 bunga astral iblis, jawab Lin Yun. Jarang sekali ada orang yang bisa mencapainya bahkan di alam Kunlun, belum lagi membutuhkan kultivasi yang lebih tinggi, celetuk Yue Weiwei. Kakak Yun, kau sudah sangat hebat. Lin Yun hanya membalas dengan senyuman. Senyuman Yue Weiwei sangat menawan bagi Lin Yun. Ayo kita pergi, kata Lin Yun. Sudah waktunya bagi kita untuk bergabung dalam pertempuran terakhir. Dia tidak mengatakannya, tapi itu juga waktunya baginya untuk membunuh beberapa orang. Di tengah danau roh musim semi suci, para putra alam memancarkan aura yang menakutkan saat mereka membuka mata. Masing-masing dari mereka telah mencapai puncak jiwa kelima alam jiwa surgawi dan mereka dapat membuat terobosan kapanpun mereka mau. Namun, masing-masing dari mereka dengan bijak memilih untuk menstabilkan fondasi mereka. Awan petir berkumpul di langit saat bunga astral iblis mulai turun dari langit. Ledakan terus-menerus datang dari lautan api. Orang jenius biasa di jiwa kelima akan dibakar jika mereka bersentuhan dengan bunga astral iblis. Namun, para putra alam menundukkan bunga astral iblis. Mereka bahkan mengintegrasikan bunga astral iblis ke dalam lautan aura mereka. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan bagi orang banyak untuk dilihat. Mereka menyaksikan dalam keheningan saat para putra alam menundukkan bunga astral iblis. Jelas, para putra alam serius ketika mereka menyatakan bahwa hanya putra alam yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Bahkan jika para jenius lainnya bergabung dalam pertempuran terakhir, mereka tidak akan menimbulkan gelombang. Bagaimanapun, putra alam menyegel dataran berpasir kuning dan mempermalukan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Dengan duri di hati banyak orang ini, banyak orang merasa tidak berdaya. Bukankah mereka sedikit terlalu kuat? Qin Lin tersenyum pahit. Dia tidak senang dengan putra alam keilahian Nether, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bahkan tidak berani mengeluh lagi setelah menyaksikan kesengsaraan yang tidak masuk akal. Jauh di lubuk hatinya, dia berharap Lin Yun akan menjauh karena putra alam terlalu kuat untuk Lin Yun setelah pembaptisan danau suci-suci. Demikian pula, tidak ada yang percaya bahwa mereka bisa bersaing dengan putra alam. Tiba-tiba, putra alam keilahian Nether mulai bersinar terang setelah menaklukkan bunga astral iblis lainnya. Dia benar-benar berhasil. Itu bunga ke-6, kan? Dia sekarang memiliki 10 bunga astral iblis, termasuk 4 yang dia miliki sejak awal. Sepertinya dia benar-benar dipermalukan oleh Lin Yun. Aku yakin dia telah memurnikan banyak sekali harta akhir-akhir ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah menekan Lin Yun sekarang. Sepertinya putra alam keilahian Nether mempertaruhkan nyawanya. Tindakan menaklukkan bunga astral iblis itu berbahaya dan semua orang mengira putra alam keilahian bawah mencapai batasnya setelah menaklukkan bunga kelima. Namun, dia membuktikan bahwa semua orang salah dengan menaklukkan bunga astral iblis ke-6. Ketika semua cahaya menghilang, putra alam keilahian bawah mulai tertawa karena dia tahu bahwa dia telah berhasil. Dia kemudian menyapu pandangannya ke arah putra alam lain dengan kebanggaan di matanya. Bahkan putra alam bulu kekaisaran pun meliriknya. Tapi putra alam bulu kekaisaran tidak takut karena dia telah mengkonsumsi ramuan suci berusia 1000 tahun sebelum memasuki danau suci-suci, jadi dia yakin akan menjadi juara.
Ketika dia mengangkat kepalanya, dia masih bisa melihat nama Lin Yun bersinar sebagai juara peringkat emas. Itu adalah nama yang begitu mempesona sehingga dia tidak bisa mengabaikannya. Setelah pertempuran di kota gundukan angin, 10 putra alam berada di peringkat di belakangnya. Meskipun itu adalah peringkat yang kasar, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa peringkat Lin Yun berada di depannya. Itu membuktikan bahwa Lin Yun belum mati dan dia hidup dengan baik di area terlarang Changlong. Itu memalukan karena dialah yang mengatakan bahwa Lin Yun sudah mati setelah memasuki wilayah terlarang. Nama orang itu benar-benar menjengkelkan. Putra alam naga mendalam dan naga Elysium mendatangi putra alam keilahian Nether setelah mereka selesai memurnikan 5 bunga astral iblis masing-masing. Tidak peduli seberapa menyilaukan namanya. Dia masih terjebak di alam terlarang naga biru, kata putra alam Trigram Elysium dengan dingin. Mereka semua telah tumbuh 2 kali lebih kuat, terutama putra alam Dewa Nether. Kekuatannya telah mencapai ketinggian yang tak terduga. Faktanya, tidak akan mengejutkan jika dia menjadi juara. Putra alam keilahian Nether tersenyum dingin, aku benar-benar berharap dia bisa keluar. Aku tidak cukup bersenang-senang dengannya sebelum dia berlari ke area terlarang Changlong. Putra alam lain memandang putra alam dewa dengan aneh. Lalu kenapa dia tidak mengatakan itu menyenangkan ketika Lin Yun memukulinya? Apakah dia menikmati ditampar di wajahnya? Meskipun para putra alam memikirkan hal ini, tidak satupun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, pertempuran terakhir sudah dekat. 4 jam kemudian, sebuah suara tua terdengar sekali lagi, waktunya habis. Mereka yang ingin bergabung dalam pertempuran terakhir bisa pergi. Berdasarkan ajaran leluhur, hidup dan mati tidak akan menjadi masalah dalam pertempuran terakhir. Jadi, saat seseorang mengaku kalah, mereka tidak bisa diserang. Buatlah keputusan dengan bijak. Saat suara itu terdengar, keributan terdengar di Danau Suci. Banyak orang yang ragu-ragu untuk pertempuran terakhir karena mereka tidak ingin kehilangan nyawa mereka jika mereka tidak bisa mengakui kekalahan tepat waktu. Bab 1068 Pengga. Keselamatan tidak dijamin dalam pertempuran terakhir, jadi kata-kata tetua adalah pengingat bagi semua orang. Namun, banyak orang merasakan dilema karena mereka mendapat banyak manfaat dari Danau Roh musim semi suci. Meskipun manfaat yang mereka terima tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh putra alam, mereka tetap bertransformasi. Hanya dalam 3 hari, mereka telah tumbuh 1 kali lipat lebih kuat karena mereka masih memiliki banyak energi spiritual yang perlu mereka perbaiki. Kemudian lagi, akan sangat disayangkan jika mereka kehilangan nyawa pada tantangan yang mustahil karena menyerah sama saja dengan menyerah pada alam Kunlun. Namun, suara orang tua itu tidak peduli dengan pikiran semua orang dan melanjutkan, aturan untuk pertempuran terakhir itu sederhana. Buah suci 9 daun akan mencapai kematangan dalam 1 jam. Daunnya membutuhkan waktu 9.000 tahun untuk mekar, dan semua aroma bunga yang terkumpul selama 9.000 tahun terakhir akan mengembun menjadi cairan bunga suci. Peringkat untuk pertarungan terakhir akan ditentukan oleh jumlah cairan bunga suci. Peraturannya sederhana, jadi semua orang mengerti apa yang harus dilakukan. Siapapun yang mengumpulkan cairan bunga suci paling banyak akan dinobatkan sebagai juara. Tentu saja, persaingan akan sangat ketat untuk menjadi juara dan menarik perhatian para tetua. Akan terjadi pertumpahan darah begitu buahnya matang. Keributan menjadi lebih lembut karena semua orang mulai ragu-ragu. Mereka selalu bisa mendapatkan cairan bunga suci sebelum menyerah. Jika tidak, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak ada keraguan bahwa cairan bunga suci jauh lebih berharga daripada kilauan emas di danau. Kakak Luo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Lin, Jun Mengchen, dan mereka yang berasal dari alam Xuan Huang semuanya berbalik untuk melihat Luo Chen karena dia adalah pemimpin mereka. Mata Luo Chen mulai berkedip saat dia jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Tidak diragukan lagi bahwa teman-temannya tergoda oleh cairan suci bunga, jadi mereka ingin berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Namun, Luo Chen memiliki firasat buruk. Ayo menyerah. Putra alam keilahian Nether mungkin tidak akan membiarkan kita pergi jika kita bergabung dalam pertempuran terakhir, kata Luo Chen. Dia merasakan aura membunuh yang kuat beberapa hari yang lalu yang membuatnya tetap waspada. Qin Lin dan yang lainnya tidak ragu untuk menyerah karena Luo Chen adalah pemimpin mereka. Ketika kelompok Luo Chen menyerah, semua orang melihat dengan bingung. Mereka tidak percaya bahwa kelompok Luo Chen sedang menuju ke pantai. Mereka akan menyerah. Tidak masuk akal dengan kekuatan mereka. Luo Chen, Qin Lin, dan Jun Mengchen semuanya memiliki kekuatan untuk mencapai 20 besar di peringkat ungu. Luo Chen bahkan bisa masuk 10 besar.
Mengapa mereka menyerah pada kesempatan untuk bergabung dengan sekte yang kuat? Apa yang bisa mereka lakukan? Semua orang tahu tentang hubungan mereka dengan Lin Yun. Bagaimanapun, merekalah yang membantu Lin Yun membeli cairan suci naga sejati dan pil api darah di kota 4 fase. Bukankah mereka sedang mendekati kematian ketika mereka memutuskan untuk membantu Lin Yun saat itu? Kelompok Luo Chen bukanlah sosok tanpa nama, jadi kepergian mereka langsung menarik perhatian semua orang. Tapi hanya butuh beberapa saat bagi semua orang untuk memahami apa yang sedang terjadi. Dengan temperamen putra alam keilahian neter, tidak mungkin dia akan membiarkan kelompok Luo Chen pergi dengan mudah. Bagaimanapun, tidak mungkin putra alam keilahian neter akan membiarkan masalah ini tenang selama nama Lin Yun masih berada di peringkat emas. Kami di sini. Kelompok itu menghela nafas saat mereka mencapai pantai. Namun di detik berikutnya, aura dingin menyapu dan menyelimuti seluruh wilayah. Wajah Luo Chen berubah saat dia merasakan aura itu. Sesosok tubuh turun di depan kelompok Luo Chen dan berkata, "Kamu ingin pergi? Bukankah kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu bisa pergi denganku?" Wajah putra alam keilahian neter memancarkan niat membunuh yang gelap. Dia melepaskan tekanannya yang membuat semua orang selain Luo Chen memuntahkan seteguk darah. Luo Chen hampir tidak bisa menahan tekanan dan berkata, "Putra alam keilahian neter, kami menyerah. Apakah benar-benar ada alasan bagimu untuk melakukan hal sejauh ini?" Mata putra alam keilahian neter bersinar dengan ejekan saat dia mencibir, "Kamu tidak perlu berbicara begitu keras. Karena kau menyerah, apa kau pikir para tetua akan memperhatikanmu? Apakah kamu berani mengakui bahwa kamu membantu Lin Yun kembali ke kota 4 fase?" Mendengar itu, wajah Luo Chen berubah dan mengertakkan gigi, "Saya mengakui tindakan saya, tapi saya satu-satunya yang bertanggung jawab. Biarkan mereka pergi." "Hahaha, bagus. Aku suka orang yang terus terang sepertimu. Kalau begitu berlututlah." Putra alam keilahian neter tertawa sebelum dia tiba-tiba bergerak. Karena betapa kuatnya dia, banyak orang tidak bisa melihat bagaimana dia menyerang, mereka hanya bisa merasakan gunung tekanan dari tangannya. Saat telapak tangannya turun, Luo Chen memuntahkan seteguk darah sementara tulangnya retak dan memaksanya berlutut. Tamparan tiba-tiba dari putra alam keilahian neter membuat semua orang terkejut. Namun, serangan itu tidak berhenti sampai di situ. Cahaya hitam muncul dari tubuh putra alam keilahian bawah saat rambutnya berkibar tertiup angin dengan keras. "Kakak Luo." Pihak Qinlin menjadi cemas. Putra alam keilahian neter hanya menatap mereka dengan jijik, "Kaki yang lain. Apakah kamu ingin melakukannya sendiri atau kamu ingin aku membantumu?" Wajah Luo Chen tampak jahat saat dia menghentikan Qinlin dan yang lainnya untuk membantu. "Saya satu-satunya yang bertanggung jawab, jadi saya akan berlutut." Ketika dia meletakkan lututnya yang lain ke bawah, kelompok Qinlin memandang putra alam keilahian bawah dengan api berkobar di pupil mereka. Bahkan para penonton menggelengkan kepala karena situasi Luo Chen terlalu menyedihkan. Bagaimanapun, kebanyakan orang lebih suka mati daripada menderita penghinaan semacam ini. Namun, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun karena mereka tidak mampu memprovokasi putra alam keilahian neter. Bagaimanapun, putra alam keilahian neter sekarang berada di jiwa ke-6 alam jiwa surgawi dengan 10 bunga astral iblis di lautan auranya. "Aku seharusnya tidak menentangmu. Bisakah kamu membiarkan kami pergi sekarang?" Luo Chen memberikan apa yang dia inginkan kepada putra alam keilahian bawah, tetapi putra alam keilahian bawah tidak puas. Mengayunkan tangannya, dia menamparkan wajah Luo Chen. "Karena kamu tahu kamu salah, tidak berlebihan bagiku untuk menamparmu, kan?" Putra alam keilahian neter mencibir pada Luo Chen dengan ejekan. Kata-katanya membuat Luo Chen memuntahkan seteguk darah karena marah. Mata Luo Chen menjadi merah saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia hampir kehilangan kendali atas kemarahannya. Lin Yun telah menyelamatkan nyawanya, jadi Luo Chen tidak akan ragu untuk membalas Lin Yun dengan nyawanya. Tapi dia masih memiliki teman-temannya dan teman-teman Lin Yun dari alam Xuan Huang yang perlu dikhawatirkan. "Tidak, itu tidak banyak. Sekarang, bisakah kamu membiarkan teman-temanku pergi?" kata Luo Chen. Saat Luo Chen selesai berbicara, putra alam keilahian neter memberinya tamparan lagi dan tertawa kecil, "Jadi ternyata kamu semurah ini. Karena kamu senang dengan tamparanku, aku akan memberimu tamparan lagi." Putra alam keilahian neter terus memberi Luo Chen serangkaian tamparan, membuat semua orang tercengang. Mereka semua tahu bahwa putra alam keilahian bawah melampiaskan kebenciannya pada Lin Yun pada Luo Chen. Itu tidak tahu malu. "Kamu bajingan.
Qin Lin dan yang lainnya langsung terbang dengan amarah dan menyerbu ke arah putra alam keilahian Nether. Haha, kamu tidak bisa menyalahkanku sekarang, Luo Chen. Bagaimana mungkin aku bisa menerima sekelompok semut yang bertindak menentangku? Mata putra alam keilahian Nether bersinar dengan cahaya ganas sebelum dia tertawa dan tiba-tiba bergerak. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Qin Lin dan yang lainnya terlempar jauh hanya dengan satu serangan. Kemudian, mereka jatuh ke dalam cairan suci. Kamu membodohi saya. Luo Chen segera bangkit dari kursinya. Enyahlah. Putra alam keilahian Nether menendang tulang rusuk Luo Chen dan menyebabkannya retak. Pada akhirnya, dia juga mendarat di cairan spiritual suci. Kamu semut. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan melepaskanmu? Wajah putra alam keilahian bawah terasa dingin seperti membumbung tinggi ke langit. Kemudian, dia berjalan menuju danau suci. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa putra alam keilahian bawah sedang bermain-main. Dia tidak pernah berniat melepaskan teman-teman Lin Yun. Putra alam keilahian Nether terlalu kejam. Dia mengabaikan identitasnya dan menyerang mereka yang lebih rendah darinya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ini adalah konsekuensi karena menentangku. Putra alam keilahian Nether melesat menuju danau roh musim semi suci dan memandang kelompok Luo Chen dengan acuh tak acuh. Huff, kamu ingin membunuh kami. Membunuh kami tidak akan mengubah fakta bahwa Lin Yun menamparmu. Kamu hanyalah sampah. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu jari saudara Lin. Qin Lin mengejek. Lin Yun. Dia hanya bajingan rendahan yang kukejar ke area terlarang Changlong. Dia ditakdirkan untuk mati di sana. Dia sama saja dengan seekor anjing. Putra alam keilahian Nether mendengus mendengar kata-kata Qin Lin. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Qin Lin mencibir. Mereka yang tidak tahu kebenaran mungkin benar-benar mempercayaimu. Kamu sedang merayu kematian. Mata putra alam keilahian Nether bersinar dengan cahaya dingin. Tetapi tepat ketika dia berjalan ke arah Qin Lin, Luo Chen berdiri dan berkata dengan dingin, kamu harus berjalan di atas mayatku jika kamu ingin menyentuhnya. Dasar sampah. Sepertinya tamparanku tidak cukup. Kurasa aku harus memenuhi keinginanmu. Putra alam keilahian Nether memelototi Luo Chen dengan amarah di matanya. Tiba-tiba, cahaya merah melesat di langit. Kemudian, seorang pemuda yang membawa kotak pedang turun dari langit. Bab 1069 Pertempuran Terakhir. Cahaya merah itu dipenuhi dengan aura kekerasan yang menciptakan riak di permukaan danau. Fluktuasi di permukaan danau begitu kuat sehingga semua orang mulai memperhatikan apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat dengan seksama, mereka menyadari bahwa itu adalah kuda naga darah dan bukan petir. Karena kuda itu bergerak begitu cepat, orang lain mengira bahwa itu adalah sambaran petir. Siapa sangka bahwa sosok yang tidak asing lagi akan turun dari punggung kuda naga darah. Pemuda yang mengenakan pakaian biru dengan tanda ungu di dahinya telah kembali. Lin Yun. Semua orang di Telaga Suci terkejut saat melihat Lin Yun. Bahkan 9 putra alam tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Yun dengan kaget. Mereka tidak percaya bahwa Lin Yun ada di sini. Bagaimanapun juga, pintu masuk area terlarang Changlong ditutup, jadi Lin Yun seharusnya masih terjebak. Bagaimanapun, bahkan para tetua dari sekte yang kuat tidak bisa secara paksa membuka pintu masuk ke alam terlarang. Di bawah cermin jalan surgawi di langit berbintang, para tetua dari berbagai sekte bersukacita saat melihat Lin Yun. Anak nakal ini benar-benar memiliki keberuntungan besar untuk keluar dari alam terlarang. Benar-benar brilian. Dia bahkan datang tepat waktu untuk pertarungan terakhir. Haha, dia milik kita, Sekte Guntur. Huff, Sekte Guntur mungkin dikenal karena kemampuan ofensifnya, tapi kalian tidak mahir dalam hal pedang. Kediaman salju terbang saya lebih cocok dalam hal ini. Anak nakal ini memiliki fisik yang kuat. Dia bisa datang ke Sekte Jaring Langit saya. Semua tetua menjadi bersemangat saat melihat Lin Yun. Hanya satu tetua yang memiliki wajah cekung, Tetua Jin Jue dari Sekte Suantian. Dia tersenyum, tidak perlu memperebutkan dia karena dia sudah ditakdirkan untuk mati. Lagi pula, tidak ada gunanya memperebutkan orang yang sudah mati. Para tetua yang lain tertegun sejenak saat mendengar penatua Jin Jue. Mereka tahu bahwa tetua Jin Jue memiliki hubungan yang dalam dengan klan suci di alam perang dewa. Karena Lin Yun memiliki dendam yang mendalam dengan putra alam dewa, tetua Jin Jue secara alami tidak senang dengan penampilan Lin Yun. Sekte Suantian adalah kultivator super di domain tandus kuno. Jadi para tetua tidak yakin apakah mereka akan memprovokasi permusuhan dari Sekte Suantian jika mereka merekrut Lin Yun. Tetap saja, mereka harus berjuang untuk Lin Yun di permukaan.
Saat para tetua sedang berdiskusi, danau suci-suci meledak karena Lin Yun turun seperti pedang tajam di atas permukaan air. Saudara Lin, Qin Lin dan kelompoknya tertegun sejenak saat melihat Lin Yun. Tapi mereka segera memikirkan sesuatu dan wajah mereka berubah. Lin Yun, kau harus berhati-hati. Putra alam keilahian Nether mencapai jiwa keenam alam jiwa surgawi dan dia memiliki total 10 bunga astral iblis di lautan auranya. Kemunculan Lin Yun membuat mereka bersukacita, tapi mereka mulai mengkhawatirkan keselamatannya. Setelah berjemur di danau roh musim semi suci, putra alam keilahian Nether telah mengalami transformasi drastis sementara Lin Yun terjebak di area terlarang Changlong dan belum berjemur di danau roh musim semi suci. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Yun memenuhi syarat untuk menghadapi putra alam manapun lagi. Ketika Lin Yun mendengar kata-kata mereka, dia berbalik untuk melihat mereka. Kemudian, ketika dia melihat wajah Luo Chen, kemarahan memenuhi pikirannya. Wajah Luo Chen bengkak dan dia terlihat seperti berantakan. Siapa yang melakukan itu? Lin Yun bertanya. Namun, Luo Chen hanya menggelengkan kepalanya dan menolak untuk menjawab. Qin Lin, tolong bicara. Lin Yun tidak memaksa Luo Chen untuk menjawab dan berbalik untuk melihat Qin Lin. Namun, Qin Lin tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika dia melihat sinyal mata dari Luo Chen. Semua orang tahu bahwa Lin Yun akan kehilangannya jika mereka menceritakan apa yang terjadi. Qin Lin tidak bodoh dan dia tahu bahwa Luo Chen tidak ingin pola pikir Lin Yun terpengaruh. Jika itu terjadi, Lin Yun tidak akan punya kesempatan dalam pertarungan terakhir. Hahaha, katakan padanya bagaimana aku mempermalukan sampah itu dan bagaimana sampah itu berlutut padaku. Aku ingin Lin Yun mendengar betapa dia memohon padaku untuk melepaskan kalian semua. Katakan padanya bahwa aku menamparkan wajah sampah itu. Putra alam keilahian bawah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia senang Lin Yun datang. Bagaimanapun juga, dia tidak akan bisa membalas penghinaan yang diberikan Lin Yun jika dia tidak bisa membalas dendam. Menjadi juara tidak akan ada artinya tanpa balas dendam. Lagi pula, tidak memuaskan untuk menamparkan wajah Luo Chen jika dia bisa menamparkan Lin Yun. Putra alam keilahian Nether terus berbicara, katakan padanya betapa buruknya perasaan kalian semua saat Luo Chen berlutut di depanku. Katakan padanya bagaimana Luo Chen memohon padaku untuk menamparkan wajahnya. Wajah Qin Lin menjadi jelek karena kata-kata putra alam keilahian Nether terlalu jahat. Dia mempermalukan mereka semua tanpa syarat. Namun, sebanyak Qin Lin membenci kata-kata itu adalah kebenaran. Mereka semua adalah sampah yang hanya bisa melihat Luo Chen mempermalukan dirinya sendiri. Selain itu, putra alam keilahian Nether menipu mereka. Putra alam keilahian Nether tidak pernah berniat melepaskan mereka. Putra alam keilahian Nether mulai tertawa sementara danau suci-suci terdiam. Semua orang menatap Lin Yun dengan rasa kasihan di mata mereka. Jadi bagaimana jika Lin Yun kembali? Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang situasi ini karena putra alam sudah melalui pembaptisan danau roh suci. Lin Yun secara alami tidak akan peduli dengan apa yang dipikirkan orang. Bagaimanapun juga, suasana hatinya sedang tidak enak. Dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa teman-temannya menderita atas namanya. Dia marah karena putra alam keilahian Nether mengincar teman-temannya, bukan dia. Lin Yun menyapu pandangannya ke arah putra alam keilahian bawah dengan aura pembunuhan tak terbatas yang membuat seluruh danau roh musim semi suci bergetar. Apakah orang ini gila? Apa dia tidak tahu bahwa putra alam keilahian Nether berada di jiwa keenam alam jiwa surgawi dengan 10 bunga astral iblis di lautan auranya? Semua orang menatap Lin Yun dengan keraguan. Mungkinkah dia ingin mengulangi legenda dari kota gundukan angin? Putuskan salah satu lenganmu dan aku akan memberimu kematian yang mudah dalam pertempuran terakhir. Lin Yun berteriak. Kata-katanya membuat hati semua orang tenggelam karena Lin Yun masih sombong seperti sebelumnya. Dia pasti tidak tahu betapa kuatnya danau suci roh suci karena mereka berdua tidak lagi berada di level yang sama. Tepat pada saat ini, berbagai fenomena mulai muncul saat ruang di sekitarnya menjadi berat. Ketika semua orang menarik napas dalam-dalam, mereka bisa merasakan darah mereka mendidih. Tetesan emas muncul dari air untuk menandakan dimulainya pertempuran terakhir. Tapi tidak ada yang bergerak karena semua mata tertuju pada Lin Yun dan putra alam keilahian Nether. Pertarungan itu seharusnya tidak ada ketegangan, tapi untuk beberapa alasan, tidak ada yang bisa berpaling. Mematahkan lengan. Kata-kata Lin Yun mengejutkan putra alam keilahian bawah. Rasanya seperti dia baru saja mendengar lelucon terbesar abad ini saat dia tertawa dengan jijik, hahaha. Lin Yun, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengulangi apa yang kamu lakukan di kota gundukan angin?
Biar ku beritahu, aku jauh lebih kuat dari yang kau bayangkan. Sekarang, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan. 3 jurus. Aku akan menghancurkanmu dalam 3 jurus. Kata Lin Yun. Kata-katanya membuat wajah putra alam keilahian Nether menjadi hitam karena dia berada di jiwa keenam alam jiwa surgawi dengan 10 bunga astral iblis di lautan auranya. Dia membenci kesombongan Lin Yun karena itu mengingatkannya pada kota gundukan angin. Kau sedang merayu kematian. Putra alam keilahian Nether terbang menjadi marah, melepaskan kultivasinya di jiwa keenam dalam hitungan detik. Dengan sangat cepat, sosoknya mulai kabur saat tangannya hendak mendarat di kepala Lin Yun. Dia ingin menekan Lin Yun dan membuat Lin Yun memohon ampun. Dasar dungu, berlututlah. Putra alam keilahian bawah berteriak saat suaranya memancar. Dia muncul di hadapan Lin Yun begitu cepat sehingga orang lain hampir tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Tapi Lin Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan cahaya menyilaukan yang bersinar terang dari pupil matanya. Putra alam keilahian Nether merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak bisa percaya bahwa tatapan ini adalah milik seseorang di alam jiwa surgawi. Ketika putra alam keilahian bawah pulih dari keterkejutannya, rasa takut muncul di matanya. Kemudian, sebuah tamparan keras terdengar dan membuat putra alam keilahian Nether terbang seperti gasing. Setelah tamparan pertama, Lin Yun mengeluarkan serbet untuk menyekat tangannya dan berkata, jurus pertama. Bab 1073 jurus telah berlalu. Tamparan itu tidak hanya membuat putra alam keilahian bawah tercengang, tapi juga semua orang. Putra alam keabadian Nether berada di jiwa keenam dengan 10 bunga astral iblis di samudra auranya sementara Lin Yun bahkan belum berjemur di danau suci. Jadi semua orang menduga bahwa Lin Yun akan terluka parah oleh putra alam keilahian bawah. Itu adalah hasil yang mengejutkan untuk sedikitnya. Bahkan para tetua di langit tercengang. Mereka mengakui potensi Lin Yun, tapi bukan kekuatannya saat ini. Lagi pula, Lin Yun tidak berjemur di danau suci-suci seperti yang dilakukan oleh putra alam keilahian Nether. Membanting telapak tangannya ke danau, putra alam keilahian Nether membumbung tinggi ke langit dengan wajah bengkak. Dia memelototi Lin Yun dan dengan dingin berkata, sepertinya aku meremehkanmu. Sepertinya kamu menemukan peluang di alam terlarang naga biru. Tapi itu tidak akan cukup. Tidak peduli hasil panenmu, tidak mungkin bisa dibandingkan dengan hasil panenku di danau suci-suci. Benarkah begitu? Lin Yun bertanya sambil membersihkan tangannya dengan serbet. Dia merasa kotor setelah menamparkan wajah putra alam keilahian bawah, tapi membunuh putra alam keilahian bawah secara instan akan membiarkannya pergi terlalu mudah. Karena putra alam keilahian Nether mempermalukan Luo Chen, dia harus membayar harganya. Kamu sedang merayu kematian. Putra alam keilahian bawah sangat marah ketika dia melihat sikap acuh tak acuh Lin Yun. Seketika, ke-10 bunga astral iblis mulai bermekaran, memancarkan cahaya yang membuat tubuhnya bersinar. Lin Yun, awas! Qin Lin dan kelompoknya berteriak tanpa sadar. Mereka jauh dari putra alam keilahian Nether, tapi mereka masih bisa merasakan aura besar yang datang dari yang terakhir. Bagaimanapun, bunga astral iblis meningkatkan aura putra alam keilahian Nether ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan orang-orang di sekitar Qin Lin pun gugup. Mereka mengira Lin Yun beruntung dan membuat putra alam keilahian bawah lengah. Jika putra alam keilahian Nether menjadi serius, apakah Lin Yun bahkan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan? Dengan tatapan ganas, cahaya gelap mulai bermekaran di belakang putra alam keilahian Nether. Dia melepaskan teknik rahasia milik alam perang Dewa Nether. Ketika dia mengeksekusinya, semua orang bisa merasakan bahwa auranya menjadi jauh lebih berat dari cahaya gelap. Itu adalah kekuatan yang mengejutkan putra alam lainnya. Tatapan putra alam keilahian bawah menjadi dingin karena dia tidak akan membuat kesalahan lagi. Dia memutuskan untuk memberdayakan dirinya sendiri dengan teknik rahasia yang bahkan para Empire tidak dapat menemukan kekurangannya. Kau bisa mati sekarang. Putra alam keilahian Nether meraung. Dengan tekanan eksplosif, dia bergerak. Pada saat ini, Lin Yun tampak seperti dibekukan oleh tekanan yang sangat besar. Tekanan putra alam keilahian bawah menyelimuti Lin Yun untuk membuat yang terakhir berlutut. Dia ingin Lin Yun merasakan penghinaan yang dia rasakan di kota gundukan angin. Itu adalah cara yang sempurna untuk melampiaskan kemarahannya. Ketika telapak tangannya hendak turun ke atas Lin Yun, putra alam keilahian Nether tersenyum gembira. Namun, sosok Lin Yun berubah menjadi serpihan-serpihan emas. Apakah itu sebuah bayangan? Bagaimana ini mungkin? Putra alam keilahian bawah yakin bahwa dia telah melepaskan auranya sepenuhnya.
Mata putra alam keilahian bawah melotot keluar dari kepalanya ketika dia menyadari bahwa Lin Yun mengeksekusi 9 transformasi gagak emas. Dengan setiap langkahnya, Lin Yun meninggalkan bayangan yang penuh dengan kilat. Karena setiap bayangan dipenuhi dengan energi petir, sulit bagi orang lain untuk membedakan mana bayangan yang nyata. Sial, di mana dia? Tapi sebelum putra alam keilahian bawah bisa berpikir, Lin Yun mengulurkan tangan untuk memberinya tamparan lagi. Saat tangan Lin Yun mendekati wajahnya, sebuah pusaran hitam muncul di belakang putra alam keilahian bawah. Diperkuat oleh 10 bunga astral iblis, serangan putra alam keilahian Nether sangat menakutkan. Jadi dia menghancurkan sosok Lin Yun berkeping-keping. Tapi sekali lagi, itu adalah salah satu bayangan Lin Yun. Putra alam keilahian Nether mulai panik. Ketika dia berbalik, Lin Yun sudah menyerbu dengan energi petir di telapak tangannya. Putra alam keilahian bawah sangat marah, jadi dia melemparkan serangkaian pukulan dengan pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya hitam mulai melesat di langit, tapi yang mereka hantam hanyalah bayangan Lin Yun. Inikah kekuatan dari memiliki 10 bunga astral iblis? Penampilan putra alam keilahian Nether mengejutkan banyak orang. Namun, begitu auranya mencapai batasnya, dia menerima tamparan keras di wajahnya. Petir meledak dari telapak tangan Lin Yun yang membuat putra alam keilahian bawah terbang dengan pipi kiri yang bengkak. Jurus kedua, kata Lin Yun. Semua orang di Danau Suci tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka yakin bahwa putra alam keilahian Nether akan menghancurkan Lin Yun, tapi niat badai petir Lin Yun sangat kuat. Tidak sekuat ini saat dia berada di kota gundukan angin. Selain itu, dia memasangkannya dengan 9 transformasi gagak emasnya, yang berhasil menipu putra alam keilahian bawah. Haha, bagus sekali. Qin Lin meraung dengan tawa saat putra alam keilahian Nether terbang. Semua rasa frustrasi yang dia rasakan sampai saat ini akhirnya diselesaikan oleh Lin Yun. Meskipun reaksi Luo Chen dan yang lainnya tidak terlalu bagus, mereka masih senang karena Lin Yun membalas dendam pada mereka. Putra alam naga Elysium dan putra alam naga yang mendalam dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi tepat ketika mereka hendak membantu, putra alam dewa Nether membumbung tinggi ke langit dan meraung, "Jangan mendekat. Aku akan menghancurkannya sendiri dan membuatnya merasakan penghinaan yang kurasakan." Namun, saat dia selesai berbicara, Lin Yun menerjang maju sekali lagi. Putra alam keilahian Nether mengeksekusi teknik bela diri roh sucinya dan melepaskan seekor burung phoenix dari tubuhnya, phoenix yang membumbung tinggi. Sebuah layar air muncul di belakangnya yang mulai mendistorsi ruang di sekitarnya. Itu adalah teknik bela diri roh suci yang kuat dari alam perang keilahian Nether. Kemudian, teriakan sedih terdengar saat Lin Yun meraih sayap roh suci putra alam keilahian Nether dan merobeknya menjadi 2. Dia benar-benar melepaskan aura pedang naga biru miliknya, yang mirip dengan naga sungguhan. Aura yang sebanding dengan roh suci ini membatasi gerakan putra alam keilahian bawah. Detik berikutnya, Lin Yun meraih bahu kanan putra alam keilahian Nether. Tindakan Lin Yun membuat para penonton menutup mulut mereka karena mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bajingan, hentikan. Putra alam naga Elysium Trigram dan alam naga mendalam menyerbu tanpa ragu-ragu. Tidak, tidak. Lin Yun, ampuni aku. Aku bahkan akan berlutut di hadapanmu. Putra alam keilahian bawah hampir menangis saat dia mencoba berlutut. Kau tidak memiliki kualifikasi untuk berlutut di hadapanku. Kata Lin Yun dengan acuh tak acuh saat dia merenggut lengan kanan putra alam keilahian bawah, menyebabkan yang terakhir menjerit kesakitan. Jurus ketiga, kata Lin Yun dengan dingin. Sudah kubilang, aku hanya butuh 3 jurus. Sekarang, aku akan mematahkan salah satu lenganmu untuk menegakkan janjiku.